Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Yang pertama, wa'tasimu bihablillah, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Pangkal ayat ini menyerukan agar setiap mukmin berpegang teguh pada hablillah atau tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah menurut Al-Badawi adalah agama Islam atau kitabnya. Pengertian tersebut beralasan pada sabda Rasulullah SAW, "Aku tinggalkan di antara kalian kitab Allah. Ia adalah tali Allah. Barang siapa yang mengikutinya, niscaya berada di atas petunjuk hidayah. Barang siapa yang meninggalkannya, niscaya tersesat." Dengan kata lain, berpegang teguh pada tali Allah berarti berpedoman hidup pada Al-Quran. Yang kedua, jami'an atau bersama-sama secara keseluruhan. Menurut Abu As'ud, perkataan jami'an berkedudukan sebagai keterangan keadaan yang diperintah oleh kalimat wa'tasimu. Maka maknanya adalah mujtami'ina fil i'tisam, bersama-sama dalam berpegang teguh atau memegang teguh tali Allah secara berjamaah bersama-sama. Istilah jami'an bisa bermakna secara keseluruhan atau total berpedoman pada Al-Quran. Bisa juga bermakna semuanya atau bersama-sama. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu berjamaah. Sesungguhnya serigala itu memakan hewan yang memisahkan diri." Dari Abu Hurairah diriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang memisahkan diri dari taat dan dari jamaah, maka matinya seperti mati jahiliyah." Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya jamaah itu adalah kesesuaian dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, makna syarak dari jami'an adalah berpegang pada syariat secara keseluruhan dalam kepemimpinan Islam. Yang ketiga, wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Setelah diserukan untuk berjamaah, maka pada kalimat ini ditegaskan larangan tafarruq, bercerai-berai atau meninggalkan jamaah. Dalam memahami Al-Quran, bisa saja berbeda, tetapi jangan sampai bercerai-berai sebagaimana terjadi pada kelompok Yahudi dan Nasrani. Ayat ini juga mengisyaratkan kecaman terhadap orang yang bermusuhan, padahal Al-Islam adalah agama perdamaian yang menghaluskan hati yang kasar dan menyatukan yang berpecah belah. Oleh karena itu, hendaknya menghindari sikap, ucap, atau tindakan yang menimbulkan perselisihan. Caranya antara lain tersirat pada sabda Rasulullah SAW, "Jauhilah olehmu buruk sangka, karena termasuk kebohongan. Janganlah mencari-cari informasi tentang kesalahan orang, jangan pula mencari-cari kesalahan orang, dan jangan saling membenci. Jadilah kalian bersaudara, dan jangan meminang yang telah dilamar orang lain hingga mengizinkan atau meninggalkannya."
Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan saling membenci, jangan iri hati, jangan saling membelakangi. Jadilah kalian yang bersaudara. Tidak halal seorang muslim menghindari sesamanya karena marah melebihi 3 hari." Berdasarkan kedua hadis ini, setiap muslim hendaklah menjauhi sikap atau perbuatan yang memicu permusuhan, seperti buruk sangka, mencari-cari kesalahan, mengungkit keburukan orang, rasa dendam dan benci, iri hati dan dengki, merebut hak orang lain, saling menghindar atau membelakangi, dan rasa permusuhan. Jadi, berdasarkan tafsir wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, jelaslah bahwa berpegang pada agama Allah harus menjadi amal nyata, bukan hanya slogan dan retorika. Amal nyatanya berupa berjuang menegakkan hukum-hukum Allah dalam aspek pribadi, bermuamalah, bahkan berbangsa bernegara.